Kemarin video unboxingnya udah, sekarang giliran gue bikin video review dari Instax Mini Evo ini. Let's go. Ya, kalau kalian nonton video unboxingnya kemarin, gue udah sebutin beberapa kelebihan atau fitur yang dimiliki sama Instax Mini Evo ini. Kalau belum nonton, kalian cek aja videonya di link di pojok kanan atas. Nah, sekarang gue mau sharing tentang pengalaman gue menggunakan kamera hybrid Instax Mini Evo ini. Menarik nih, karena ada kata-kata hybrid di kamera tersebut. Jadi bukan cuma di mobil atau motor aja ya, jadi hybrid itu ada di kamera juga. Dan kalau di Instax Mini Evo ini sendiri, kata hybrid tersebut adalah maksudnya kamera ini merupakan penggabungan antara kamera instan dan juga mesin perangkat cetak atau mesin printer untuk foto di dalam satu produk. Jadi selain berfungsi sebagai kamera, kamera Instax Mini Evo ini juga berfungsi sebagai alat cetak foto dengan kertas khusus ya. Dan buat para penggemar kamera-kamera Instax ataupun baru yang mau terjun ke dunia Instax, kamera Instax Mini Evo ini menjadi pilihan yang tepat ya untuk kalian beli. Karena emang masih termasuk produk baru sekitar Desember 2021 yang lalu ya diluncurkan. Oke, langsung aja gue bahas kameranya dari desainnya dulu ya. Yang namanya kamera Fujifilm pasti nggak jauh ya dari kesan retro. Mau itu kamera mirrorless-nya atau tipe Instax-nya ini. Apalagi kalau udah campuran warna hitam dan juga silvernya kayak gini. Wah, udah paling klasik ya warnanya. Jadi kesan kamera analognya itu juga dapet banget ya kan. Untuk ukurannya sendiri sedang aja sih menurut gua, karena nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Untungnya nggak berat ya bobotnya, karena nggak ada lekukan di bodinya juga. Jadi masih sangat aman dan juga nyaman dipegang. Untuk tombolnya kita lihat yang bagian atasnya dulu ya. Mulai dari roda dial buat atur efek warna, ada kayak Hotsu-nya juga nih, tapi nggak ada konektornya ya. Terus tombol yang kecil ini ternyata fungsinya buat restart efek yang udah kita simpen. Di sebelahnya ada tombol shutter dan juga switcher printernya ya. Harusnya sih tombol shutternya ini dikasih grip gitu kali ya, biar beda sama tombol sebelahnya. Tapi untungnya sih ukurannya beda, jadi masih bisa bedain walaupun suka nyari-nyari dulu kadang. Kalau di bagian sampingnya sepi ya, kecuali ini nih lubang buat jalur kertas fotonya pas di print dan juga hole screw. Ke bagian depannya sih agak rame nih kalau dilihat. Ada flash internal ala-ala analog. Terus tombol shutter juga ada di depan, jadi kalau posisi potret bisa pakai yang di depan ini. Dan juga mirror selfie-nya serta tombol on off di bagian bawah. Untuk lensanya pakai yang focal length 28 mm dan kalau menurut gue sih ini agak terlalu zoom sedikit ya. Yang pasnya kayaknya 24 mm deh, soalnya pas selfie kayak kurang wide aja gitu, apalagi kalau agak ramean. Diafragmanya sih pakai yang f2.0. Bagian lensanya ini bisa diputer ya buat settingan efek lensanya. Kalau buat baterainya ini tanam ya, nggak bisa dibuka pasang. Kalau mau ngecas, lubangnya itu ada di bagian samping sini barengan sama slot micro SD-nya. Untuk ketahanan baterainya sendiri ini cukup awet, cukuplah untuk beberapa kali ganti kertas foto. Nah, bagian layarnya ini nih, ukurannya udah besar 3 inci, tapi sayangnya nggak ada pengaturan brightness-nya. Jadi kadang kalau di outdoor suka nggak kelihatan jelas. Di sampingnya juga ada tombol-tombol kayak menu dan juga navigasi dan 3 tombol lainnya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu cara masukin kertas fotonya. Dia kuncinya ada di samping sini nih, dan pas mau buka layarnya kalau bisa posisinya ada di bawah ya, biar gampang aja. Abis itu tinggal masukin aja. Ketemuin nih yang ada tanda warna kuningnya, dan kalau udah masuk semua tinggal tutup lagi aja. Abis itu penutup kertasnya bakal keluar otomatis, artinya udah bisa digunakan. Dan kalian nggak perlu khawatir juga ya kalau misalnya lupa gitu kertasnya tinggal berapa nih di dalam. Kalian nggak perlu buka-buka lagi ya, karena ada tandanya nih yang titik-titik di bagian layar bawahnya ini. Untuk menu di layar gue agak sedikit canggung ya sebenarnya, karena setelan awalnya udah posisi potret, apalagi buat yang biasa pakai kamera digital. Tapi nggak masalah sih, tinggal butuh waktu penyesuaian aja. Untuk settingan menunya juga cukup menarik dan simple ya, settingannya nggak banyak juga. Dan jujur li, gue juga agak kaget di kamera Instax Mini Evo ini ada face detect-nya juga, keren sih. Yang bikin kamera ini lebih canggih dari pendahulunya, yaitu karena adanya 10 efek lensa dan efek film, yang apabila digabungin bisa jadi 100 variasi efek. Menarik banget kan? Kalau gue suka banget sama efek yang lens flare-nya ini sih. Untuk mode kualitas printnya sendiri, dia ada 2 pilihan, yang satu natural dan yang satu lagi nih rich color. Kalau kalian mau yang lebih berwarna, yang warnanya lebih keluar, pilih yang rich color aja.
Kualitas printnya juga lebih bagus ya menurut gua. Hasilnya akan lebih kelihatan bagus setelah beberapa lama ya, jadi nggak langsung. Dan FYI aja, kamera Instax Mini Evo ini punya memori internal juga, tapi emang nggak terlalu gede ya ukurannya. Saran gue sih tetap kalian harus pakai yang namanya micro SD. Karena kalau kalian pengen transfer fotonya ke handphone kalian itu jadi lebih gampang. Soalnya kalau kalian pakai memori internalnya, kalian bisa sih pindahin fotonya ke smartphone lewat aplikasinya. Tapi hasilnya ada frame-nya gitu. Jadi kalau pengen yang beda mungkin bagus-bagus aja sih. Dan kalau mau pindahin lewat aplikasi juga kudu di print dulu baru bisa ya. Ini adalah hasil foto yang ditransfer ke smartphone lewat aplikasi. Karena di kamera ini terdapat Bluetooth 4.2 yang bisa dihubungkan ke aplikasinya. Namanya itu Instax Mini Evo. Nah, pairingnya gampang banget, biasa sih bakal ke-detect otomatis. Di aplikasi ini kalian bisa jadiin remote shutter atau viewfinder juga. Bisa ngeprint foto juga, foto yang ada di galeri HP kalian juga bisa dicetak loh. Jadi bukan cuma yang ada di Instax Mini Evo-nya aja. Terus bisa transfer foto juga dan ada beberapa settingannya juga. Ngomongin sensor kameranya, ini ukurannya 1/5 inci CMOS with primary color. Dengan ISO auto dari 100 sampai 1600. Intinya kalau kamera untuk harga 2 jutaan, Instax Mini Evo ini udah cukup worthy buat dibeli. Karena selain hybrid yang bisa menggabungkan dua fungsi ke dalam satu produk ini, kamera ini juga memiliki hasil kualitas foto yang nggak kalah dengan kamera-kamera digital lainnya. Tentunya yang harganya setara ya. Apalagi ditambah dengan adanya 100 variasi efek tadi ya, jadi lebih bikin kalian berkreasi lagi. Dan ini cocok banget ya buat dibawa-bawa saat traveling. Dan ini dia beberapa hasil foto menggunakan lensa efek dan film efek yang ada di Mini Evo ini. Untuk settingan exposure atau cahaya dari kamera ini sebenarnya cukup mudah. Karena mengusung sistem kamera analog, maka di kamera ini nggak ada yang namanya shutter speed, ISO, dan lain-lain. Jadi kita cuma bisa setting melalui exposure meteringnya aja. Dengan cara tekan aja tombol kanan dalam posisi potret kayak gini dan pilih yang paling kiri. Nanti preview di layarnya juga live kok. Jadi sebelum dijepret bisa kalian sesuaikan. Dan kalau di print juga bisa diatur brightness-nya ya. Selain itu, di sini juga ada settingan timer yang bisa sampai 10 detik. Terus di sebelahnya lagi ada pengaturan flash internalnya juga. Jadi bisa kita matiin atau mau dinyalain flashnya. Ada mode makronya juga, dan terakhir ini ada settingan untuk white balance-nya. Sebenarnya untuk kamera sekelas Instax ini settingannya ini udah cukup lengkap ya.
Tapi emang nggak selengkap kamera digital kayak mirrorless atau DSLR. Kalau kita pencet tombol navigasi arah atas atau bawah, itu bisa zooming dan menurut gua hasilnya ini masih cukup tajam. Yaudah, mungkin segini aja pembahasan gua soal review dari kamera hybrid Instax Mini Evo ini. Semoga kalian yang lagi bingung atau lagi cari kamera-kamera yang mungkin 2 jutaan atau yang harga terjangkau, ya siapa tahu ya kan nyantol sama kamera ini. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.